pakai C ya. Sertifikat kalau misalnya dia mempelajari trainer Tibun Nabawi ya misalnya. Tibun Nabawi kan TN gitu ya, maka depannya CTN gitu, sertifikat Tibun Nabawi. Nah, kalau misalkan dia eh, seorang yang mengikuti training misalnya training pijat ya, ada juga kan ya. Pijat misalkan P ya. Pijat bugar berarti B ya, B jadi PB ya. Maka CPB gitu. Nah, itu adalah sertifikat yang disebut sebagai sertifikat atau pendidikan informal. Nah, di dalam pendidikan di Indonesia itu ada 3 bentuk pendidikan. Pertama, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan non formal itu seperti SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 itu formal. Adapun ada orang yang mengikuti kursus-kursus tertentu itu sifatnya adalah non formal. Nah, seperti BC online ini sifat pendidikannya itu bisa non formal, bisa informal. Bisa non formal, bisa informal. Nah, RPL ini adalah satu proses ya di dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan perguruan tinggi ya di Indonesia yang mengakui hasil belajar seseorang tanpa dia harus kuliah. Contoh ya, misalnya ada di antara para peserta BC online ini yang punya aktivitas mengajar TPA. Jadi setiap hari dia mengabdikan usia waktunya umurnya untuk mengajar TPA. 10 tahun dia mengajar TPA misalnya. Tetapi dia belum sempat kuliah karena terlalu sibuk. Nah, orang-orang seperti ini bisa nanti kuliah langsung semester 3, langsung semester 4, bahkan bisa langsung semester 5. Berarti kurang lebih kuliahnya hanya 2 tahun atau 2 tahun setengah itu sudah selesai. Kan kalau biasa kuliah itu 4 tahun. Nah, ini adalah simulasi ya yang bisa kita lakukan atau kita bisa tuangkan di dalam program BC online ini. Maka apa-apa yang nanti didapatkan bagi para peserta BC online yang hadir pada hari ini setiap sertifikatnya dapat diakui sebagai hasil belajar. Maka kami harapkan sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu di BC online. Ustadz-ustadz yang nanti akan menyampaikan pembelajaran apapun bentuknya itu tentang akidah, tentang akhlak, tentang tauhid, tentang sirah nabawiyah. Kemudian nanti ada kuis dikerjakan, ada misalkan ada ikhtibar atau imtihan atau ada ujian harian ataupun apapun bentuknya. Kemudian keluar sertifikat, maka sertifikatnya itu akan berguna ya, akan berguna bagi program RPL ini. Nah, jadi program RPL ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan adalah untuk memotivasi masyarakat yang sudah terlanjur tua gitu ya. Kalau masih muda-muda, masih semangat. Makanya syarat untuk mengikuti RPL adalah yang pertama lulusan SMA atau paket C. Kalau belum pakai C, harus pakai C dulu, harus paket C. Kemudian yang kedua, tahun lulusannya itu harus lebih dari 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Misalnya, si Fulan lulus SMA tahun 2020. Pada tahun 2025, dia mau ikut RPL. Apakah bisa? Bisa. Karena tahun lulusnya sudah lebih dari 3 tahun. Namun ketika si Fulan misalnya, lulus tahun 2024. Sekarang tahun 2025. Apakah bisa ikut RPL? Tidak bisa. Jadi harus nunggu dulu sampai ijazahnya itu melebihi dari waktu 2 tahun. Nah, bagi peserta BC online hari ini yang usia ijazahnya sudah lebih dari 2 tahun, sudah lebih dari 3 tahun, maka ayo bergabung ke program BC online sekaligus nanti mengikuti program RPL. Jadi belajar dapat, ilmu dapat gitu ya. Dan dia pun mendapatkan validasi dari negara dalam bentuk adalah pemberian gelar akademik asli. Ini bukan palsu ya, bener-bener nih kalau betul-betul BC online diikuti, nanti teman-teman pada mengikuti program RPL ya. Nanti untuk teknisnya bagaimana bentuknya akan dibahas setelahnya lah gitu ya. Untuk sekarang sebagai bentuk pengenalan,
maka insya Allah ini akan sangat berguna. Nah, perlu dipahami kepada peserta BC online, di luar sana memang ada program-program kuliah singkat, kuliah 1 tahun, kuliah 2 tahun. Maka saya bilang hati-hati dengan kuliah seperti itu, karena kadang-kadang kampusnya itu bodong ya, atau aspal misalnya ya. Bener ada kampus, tapi programnya itu tidak valid. Nah, sedangkan BC online ini bekerja sama dengan kampus ternama di Kota Bogor, ya, yaitu Al Hidayah Bogor. Nah, kampus ini memiliki akreditasi yang baik untuk program studi pendidikan agama Islam PAI, akreditasinya unggul. Untuk program studi IAT, akreditasinya baik sekali. Untuk program studi manajemen pendidikan Islam, akreditasinya baik sekali. Nah, dengan mengikuti program RPL ini ada 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama, kuliah singkat. 1 ya, kuliahnya singkat. Jadi yang harus 4 tahun, bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun setengah. Ya. Yang kedua, keuntungan dari RPL itu adalah pembiayaannya menjadi lebih murah. Contoh misalkan orang yang kuliah 4 tahun dengan orang yang kuliah 2 tahun, tentunya pasti lebih murah yang 2 tahun. Jadi lebih hemat biaya, kemudian lebih hemat waktu, dan insya Allah ijazahnya keluar tepat waktu. Ya, karena ada orang kuliah begini, ada orang kuliah 2 tahun, ijazahnya 2 tahun lagi nanti keluar. Setelah dia belajar 2 tahun, ijazahnya baru keluar 2 tahun kemudian. Nah, sedangkan program RPL ini, kapan dia lulus, maka di saat itu pula dia akan mendapatkan ijazah resmi. Maka kalau kita melihat konsep pendidikan di dalam Islam ya, bahwa Islam itu menerapkan prinsip pendidikan dengan sebuah metode long education atau pendidikan tulul hayah, yaitu pendidikan sepanjang hidup ya. Para ulama sudah mengajarkan kepada kita bagaimana mereka belajar minal mahdi ila lahdi, dari lahir sampai dia mati, masuk ke dalam liang lahat. Itulah prinsip kita belajar. Maka dengan banyak sekali pola-pola pembelajaran di masyarakat, maka dalam hal ini BC Online menawarkan berbagai macam alternatif pembelajaran ya. Salah satunya adalah kursus Islam ya, seperti yang sekarang kita akan lakukan, sekaligus nanti memberikan peluang juga kepada para peserta online yang memiliki syarat untuk menjadikan pendidikan yang sekarang cuma non formal ini akan bisa menjadi formal. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan bagi kita semua, sehingga dengan hal demikian Allah akan meninggikan derajat kita sebagai seorang muslim, dan Allah pun memberikan keberkahan atas waktu dan usia kita menjadi lebih produktif dan menjadi lebih barokah lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk prolog dan perkenalan dari program RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Baik, silakan pada para peserta BC Online yang ingin bertanya lebih lanjut perihal program RPL ini, silakan bisa langsung melalui kolom komentar. Ini sudah ada yang masuk ya, Ustadz. Saya bacakan saja ya. Untuk info biayanya, Ustadz, itu berapa? Ya, mau dijawab. Baik, untuk pembiayaan ya, sementara ini kurang lebih ya, kita masih kurang lebih gitu ya. Itu di angka 750.000 satu bulan. Insya Allah sangat terjangkau lah ya. Ini sangat terjangkau dan bisa diikuti. Jadi harga ini atau pembiayaan ini tidak tinggi ya. Kenapa? Karena dia hanya membayar kurang lebih 2 tahun ya untuk
750.000 per bulan ini. Demikian. Itu ya sudah jelas ya tadi untuk biayanya kurang lebih sekitar 750 per bulannya. Silahkan pada peserta yang lain ingin bertanya melalui kolom chat. Ada pesan yang masuk lagi Ustadz, bisakah ajak teman di luar dari anggota BC Online? Oke, ya. Jadi gini ya, kalau yang di luar dari program BC Online sebenarnya bisa-bisa saja ya. Tapi alangkah baiknya ketika dia juga diajak ke acara ke program BC Online, karena dengan tujuan adalah dia mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini akan sangat berfungsi untuk menukar. Jadi kayak ditukar nih. Misalkan hari ini pembelajaran tentang apa? Tentang tauhid ya. Ya. Hari ini misalkan contohnya tentang masalah tauhid atau tentang Al-Qur'an misalnya gitu ya. Nah, sertifikat Al-Qur'an ini atau sertifikat dengan tema Al-Qur'an ini bisa menggantikan mata kuliah Ulumul Qur'an untuk program studi PAI, untuk program studi MPI dan program studi IAT. Maka alangkah lebih baik begini. Yang bertanya itu pertanyaannya adalah apakah boleh mengajak RPL? Boleh. Tapi alangkah lebih baik juga sekalian ikut BC Online juga. Jadi dua-duanya dapat tuh, BC Online dapat, RPL juga dapat, begitu. Dan memenuhi syarat saja yang tadi sudah Ya, lulusan. memenuhi syarat, dan itu memang harus memenuhi syarat ya. Lulusan 2 tahun, lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, dan dia memiliki pengalaman bekerja atau mengajar atau belajar di 3 bidang tadi, Al-Quran dan pendidikan, begitu. Baik, terima kasih. Ada yang masuk lagi Ustadz. Cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya akan disampaikan oleh admin. Oleh admin ya nanti. Jadi silakan. saya bukan admin ya, gitu. Pada para peserta BC yang ingin daftar nanti langsung saja bisa menghubungi di call center Ya. BC Online. Selanjutnya Ustadz, untuk mengulang jika tidak lulus salah satu mata pelajaran, Nah. apakah dikenakan biaya dan jika iya berapa besarnya? Oke, setiap mahasiswa yang dia telah mengambil kontrak belajar ya, satu mata kuliah atau 2 mata kuliah. Jadi kalau RPL itu programnya paket, kontraknya paket. Jadi 1 semester ada 5 mata kuliah. Maka ketika sudah diambil, kemudian dia belajar, kemudian dia ujian, maka insya Allah dipastikan lulus. Ya, jadi nggak ada istilah nggak lulus. Nggak lulus itu kalau dia nggak pernah masuk dan dia nggak pernah ujian, nah, gitu. Jadi itu yang tidak lulus. Jadi jangan khawatir, karena ini adalah program paket ya. Ini paket kerjasama juga dengan BC Online. Maka kita sangat yakin teman-teman yang sudah ikut serta dalam program BC Online itu pasti juga bisa mengikuti program perkuliahan. Jadi tidak ada istilah rosip. Di kita nggak ada istilah rosip. Memang ada di satu program lain ada istilah gagal ya. Gagal, kalau gagal berarti ngulang. Kalau kita nggak ada. Adanya paling dikenakan hukuman. Hukumannya apa? Buat makalah misalnya gitu ya. Insya Allah sangat mudah ya. Jadi sangat memudahkan insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya ya. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti tadi terkhusus pada para penanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita cukupkan dulu. Untuk lebih jelasnya nanti ya bisa langsung saja menghubungi call center BC Online. Selanjutnya